Om Shanti. Apakah semua orang bahagia? Ketakutan terbesar dari semua ketakutan adalah ketakutan akan kematian. Ketakutan itu sebenarnya tidak perlu. Seorang anak lahir dan pergi ke sekolah, bukan? Pada hari pertama, ia akan menangis dan keras kepala. Itu adalah semacam ketakutan. Tetapi apakah ketakutan itu benar-benar perlu? Tidak. Seiring ia tumbuh dewasa, itu bukan lagi ketakutan baginya, ia mulai pergi dengan gembira. Demikian juga, haruskah kita takut berpindah dari satu kelas ke kelas berikutnya? Demikian pula, takut berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain, ini adalah jenis ketidaktahuan. Begitulah ketidaktahuan akan ketakutan akan kematian. Demikian juga, ketakutan yang datang bahkan sebelum kematian, ketika seseorang mencapai usia tua, itu adalah ketakutan yang lebih mengerikan, harus dikatakan. Karena banyak orang menikah dan memiliki anak karena alasan itu, kita membutuhkan seseorang untuk merawat kita setelah kita tua. Apakah suami atau istri Anda akan tetap hidup untuk merawat Anda setelah Anda tua? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah mereka tidak akan menjadi tua juga? Lalu bagaimana mereka bisa merawat Anda? Siapa tahu, Anda bahkan mungkin terpaksa merawat mereka. Sebenarnya, banyak orang hidup dalam situasi di mana mereka bekerja untuk hari itu dan makan untuk hari itu. Kedepan, semakin banyak orang akan masuk dalam kategori itu ketika harga-harga naik. Mereka akan hidup dengan semacam keberanian karena jika mereka memikirkannya, ketakutan akan datang. Jadi mereka berhenti berpikir. Tetapi tahukah Anda siapa yang sebenarnya berpikir? Merekalah yang memiliki banyak uang. Baik itu mereka yang membeli asuransi, berinvestasi dalam reksadana, membeli properti, atau berinvestasi di berbagai tempat, kita melihat bahwa merekalah orang kaya. Kita tidak tahu mengapa mereka takut. Jadi ketakutan itu menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang semakin meningkatkan ketakutan. Karena banyak orang membeli tanah, dan karena masalah yang muncul dari tanah itu, mereka bahkan meninggal lebih awal karena masalah itu. Mungkin itulah sebabnya Yesus Kristus berkata bahwa orang miskin, paradesi, diberkati. Dia mengatakan bahwa mereka yang miskin di saat-saat terakhir diberkati. Mereka yang janda diberkati. Sebenarnya, seorang guru bahasa Inggris di sekolah saya pernah mengatakan, "When the going gets tough, the tough gets going." Hebat, bukan? Jika hidup tiba-tiba menjadi sulit, hidup yang sulit itu akan berlanjut. Mengapa harus khawatir tentang ini? Secara keseluruhan, sesuatu akan terus berlanjut. Sebenarnya, penyair Milton menulis dalam Paradise Lost bahwa ketakutan akan kematian bahkan mungkin tidak perlu. Karena Adam, manusia pertama, mungkin awalnya takut pada malam hari. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Fajar pasti akan menyingsing lagi. Dia tidak tahu itu, jadi ada ketakutan. Sama seperti itu, siapa yang tahu, mungkin ada surga setelah kematian, tulisnya. Jadi dia menulis itu berdasarkan asumsi. Tetapi sebenarnya, tidak ada yang menakutkan yang akan terjadi setelah kematian. Dunia akan tetap sama. Meskipun Anda mati, Anda akan lahir di sini lagi. Dunia tidak akan menghadapi perubahan besar dalam 1 tahun. Dalam celah 1 tahun itulah Anda akan pergi dan lahir. Anda akan berada di rahim ibu hanya selama 6 bulan. Detik setelah Anda meninggal, Anda akan masuk ke rahim ibu. Sesuai dengan catatan dosa dan perbuatan baik Anda akan lahir 6 bulan kemudian. Jadi, bumi akan tetap sama. Namun, kita bisa takut pada satu hal dengan bijak. Apakah saya akan kembali ke bumi yang sama?
itu tidak masalah karena jika orang-orang takut sampai sejauh itu, tidak ada yang akan menikah atau punya anak. Jika mereka tidak takut pada hal itu, mengapa mereka harus takut pada ini? Suami aktris Devayani, Raj Kumar, mengatakan bahwa dia bertekad untuk tidak memiliki anak. Devayani yang memaksanya untuk memiliki anak. Dia bertanya, kita sendiri sudah sangat menderita di dunia ini. Haruskah anak lain mengalami ini? Haruskah kita menjadi alasan kehadirannya? Itu adalah hal yang 100% bijaksana dan itu juga benar. Kesedihan tertinggi bagi manusia dimulai setelah pernikahan. Sebelum itu, dia tidak memiliki kekhawatiran besar. Kemudian dia berpikir, seandainya aku tidak menikah, hidupku pasti lebih baik. Lalu mengapa dia menikahkan putra dan putrinya? Jika dia benar-benar berpikir itu baik, dia seharusnya tidak menikahkan mereka. Jika Anda tidak takut pada semua ini, ketakutan akan kematian sama sekali tidak perlu. Bahkan, kematian adalah pelarian besar dari kesedihan. Banyak orang, terutama anak-anak, berjuang tanpa pekerjaan, kita melihat banyak hal itu sekarang. Selain itu, perceraian dan masalah lain, ada orang tua yang menderita setiap hari memikirkannya. Setelah kematian, ketika Anda berada di rahim ibu, Anda akan mengingatnya, tetapi Anda tidak akan terlalu khawatir tentang anak Anda. Karena situasi Anda akan lebih sulit dari itu, jadi Anda tidak akan mengkhawatirkannya. Kemudian, setelah 6 bulan, ketika Anda keluar, semuanya akan terlupakan. Jadi, Anda seharusnya merasa bahagia memikirkannya. Bukankah ini poin yang luar biasa? Banyak orang setelah meninggal, misalnya, jika suami meninggal di usia muda, istri akan terus memikirkannya, apakah dia akan mengingat saya? Dia sendiri akan mengalami kesulitan besar di rahim, mengalami hukuman besar. Dalam situasi seperti itu, mengapa dia harus memikirkan Anda? Hanya mengetahui ini, kita tidak akan menderita memikirkannya. Jadi, sia-sia mengkhawatirkan orang yang meninggal, dan sia-sia mengkhawatirkan apa yang akan terjadi jika kita mati karena tidak ada yang akan terjadi. Hukuman di rahim terjadi karena dosa-dosa yang dilakukan di kehidupan sebelumnya dan bahkan sebelum itu. Semuanya akan datang di depan mata Anda. Anda akan tahu di keluarga mana Anda akan lahir saat di dalam rahim. Itu akan memberikan lebih banyak rasa sakit karena Anda pasti akan lahir di keluarga yang lebih rendah dalam segala hal daripada kehidupan sebelumnya. Ini semua akan memberikan rasa sakit, tetapi itu hanya 6 bulan. Setelah itu, Anda akan melupakan semuanya. Rasa sakit itulah yang akan memperbaiki Anda. Ketika Anda melihat anak itu, ia terlihat polos dan tanpa tipu daya, bukan? Itu adalah pukulan yang diterima karena keangkuhan di dalam. Jadi, itu juga merupakan keuntungan dalam beberapa hal. Selanjutnya, banyak orang khawatir, apa yang akan terjadi pada orang ini, apa yang akan terjadi pada anak ini, jika saya pergi? Kita harus memahami satu hal. Jiwa itu sudah ada sebelum Anda. Meskipun itu anak Anda, jiwa itu sudah ada sebelum ia lahir sebagai anak Anda dalam tubuh yang berbeda. Ia mengalami lebih banyak kebahagiaan daripada kebahagiaan yang dialaminya ketika lahir sebagai anak Anda. Demikian juga, setelah Anda, ia akan tetap ada dan akan baik-baik saja. Siapa tahu, setelah Anda pergi, anak itu bahkan bisa menjadi lebih baik. Ada faktor keberuntungan, bukan? Lihatlah banyak orang kaya, mereka yang telah mencapai banyak hal, mereka akan berkata, ibu saya tidak ada untuk melihat apa yang saya capai, ayah saya tidak ada. Jadi, yang menghalangi pencapaian mereka adalah kenyataan bahwa mereka masih hidup.
Karena ada catatan perbuatan baik, bukan? Jika ibu itu tidak memiliki catatan perbuatan baik, anak tidak dapat menghasilkan uang dengan baik dan menikmati kemakmuran itu. Jadi, setelah dia meninggal, anak itu akan meningkat. Demikian juga, banyak orang mengatakan, ketika menantu perempuan datang, ia tidak cocok dengan ibu mertua atau ayah mertua, dan mereka meninggal segera setelah ia datang. Hal-hal seperti ini terjadi, bukan? Tetapi pada saat yang sama, segera setelah menantu perempuan datang, yaitu setelah istri datang setelah menikah, suami mungkin tiba-tiba naik daun. Maka, catatan perbuatan baik untuk menikmati kenaikan itu ada pada istri, tetapi tidak pada ibu kandung, jadi dia pergi. Jadi, semuanya terjadi berdasarkan catatan perbuatan baik. Oleh karena itu, kehadiran atau ketidakpuasan hadiran anda tidak akan menyebabkan dampak besar di sana. Tetapi kapan dampaknya terjadi? Itu terjadi karena ketidaktahuan. Berfikir, oh, bagaimana saya hidup tanpanya? Ini akan menyebabkan tekanan mental untuk sementara waktu. Jika mereka tidak mengkhawatirkannya, mereka akan hidup dengan baik karena bagaimanapun juga mereka akan hidup. Tetapi dengan terus-menerus memikirkan dan menangisi hal itu, kesehatan mereka akan memburuk, usia mereka akan berkurang, dan mereka akan sangat terpengaruh secara mental. Ketidaktahuan skim yang kita katakan harus dihindari. Jadi, mereka yang akan meninggal tidak perlu khawatir. Apa yang akan terjadi pada mereka setelah saya? Demikian juga, mereka yang hidup, yang bergantung pada seseorang dan orang itu meninggal, tidak perlu khawatir apa yang terjadi sekarang. Karena anda ada sebelum mereka, dan anda akan ada setelah mereka. Catatan perbuatan baik anda lah yang akan melindungi anda. Banyak orang, anda lihat, tiba-tiba menjadi kaya dari kemiskinan. Mereka akan memberikan pidato motivasi dan positif, mengatakan itu adalah bakat dan sebagainya. Tetapi masalahnya di sana adalah catatan perbuatan baik mereka ada, dan itu mendorong mereka. Mereka harus menuai hasil dari perbuatan baik itu. Karena di Kali Yuga, itu hanya dapat dicapai melalui perjuangan. Namun, itu adalah milik anda, dan skim yang telah anda capai. Ada lagu MGI yang datang. Di dalamnya ada rahasia spiritual yang tersembunyi dengan indah. Ada bagian untukmu dan ada bagian untukku di dunia ini, itu pasti. Karena ke depan, masa seperti ini akan datang. Situasi di mana bahkan miliarder pun tidak punya makanan. Jangan khawatir, tetapi tidak ada yang akan terjadi pada anda. Ini sangat mengejutkan, bukan? Bagaimana miliarder tidak punya makanan, tetapi anda akan punya? Anda mungkin ragu. Saya tidak mengatakan ini. Tuhan yang mengatakannya. Ini diungkapkan dalam Alkitab. Apa yang diungkapkan? Bagi Tuhan yang menyediakan makanan berikutnya bahkan untuk gagak dan burung pipit, bukankah manusia lebih mulia? Apakah dia tidak akan melakukan apapun untukmu? Jadi, mengapa kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu kenakan sampai kamu mati? Kata Yesus. Ini semua adalah hal-hal untuk saat-saat terakhir. Mengapa anda akan mendapatkan makanan ketika bahkan miliarder di dunia tidak mendapatkannya? Itu karena miliarder menimbun uang, tetapi dia akan melihat semuanya menjadi debu. Lihatlah di Ukraina dan Palestina, berapa banyak miliarder yang pasti ada. Mereka meninggalkan semua tempat dan pergi. Hari ini mereka pasti berada di kampi pengungsi tanpa makanan. Kemana uang itu pergi? Itu tidak menyelamatkan mereka. Jadi, catatan perbuatan baik itu akan hilang pada akhirnya karena mengejar uang. Tuhan mengatakan bahawa catatan perbuatan baik skim yang akan melindungi anda. Sekarang muncul keraguan besar. Bagaimana saya tahu apakah saya memiliki catatan perbuatan baik atau catatan dosa? Itu adalah pertanyaan yang adil.
mengenai apa yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya dan banyak kehidupan sebelum ini. Tuhan menunjukkan cara untuk menghapus catatan dosa dan juga cara untuk mengisi catatan perbuatan baik. Tetapi catatan perbuatan baik itu tidak akan membantu Anda sekarang. Karena kita berada di saat-saat terakhir dari siklus waktu 5,000 tahun ini. Tuhan datang hanya 100 tahun sebelum kehancuran Kali Yuga. Sudah 90 tahun sejak dia datang. Kita menyebut 5.000 tahun ini sebagai kalpa. Ini akan berakhir, dan bumi yang sama ini akan menjadi Satya Yuga, surga. Jika kita ingin lahir di surga itu, kita harus mengisi catatan perbuatan baik. Pengisian itu akan memakan waktu 5.000 tahun berikutnya bagi Anda untuk membelanjakannya. Pada akhir 5.000 tahun itu, ketika Anda kehilangan segalanya, Tuhan datang lagi dan mengisi segalanya di dalam jiwa dengan pengetahuan ini. Inilah yang pada akhirnya datang kepada Anda sebagai kekayaan material. Bagaimana Dia mengisinya? Jika Anda melakukan tindakan kebajikan, kebajikan akan terkumpul. Dia mengajarkan tindakan kebajikan. Untuk melakukan tindakan kebajikan yang diajarkan oleh Tuhan, Anda tidak membutuhkan 1 sen pun. Tetapi bahkan jika Anda menghabiskan miliaran untuk memberi makan orang miskin atau memberikan kepada orang yang membutuhkan, jumlah kebajikan yang terkumpul di dalamnya tidak terbayangkan. Itu akan menyertai Anda selama 5.000 tahun, bayangkan saja. Selain itu, jika Anda melakukan banyak amal dan perbuatan baik untuk orang miskin, catatan kebajikan itu hanya akan datang untuk 1 kehidupan berikutnya, yang berarti Anda akan lahir dalam keluarga kaya. Tetapi bahkan dengan uang itu, Anda mungkin melakukan dosa di kehidupan berikutnya. Namun, di surga, tidak akan ada dosa sama sekali selama 2.500 tahun pertama. Catatan kebajikan Anda tidak akan pernah hilang. Bahkan, Anda sendiri yang menentukan di keluarga mana Anda akan lahir dan seberapa kaya Anda akan lahir selama 2.500 tahun berikutnya, hanya dengan kebajikan yang Anda lakukan dalam 1 kehidupan ini. Anda sendiri yang menulis takdir Anda. Jadi, intinya adalah, tidak ada catatan kebajikan untuk saat ini, tetapi untuk masa depan. Karena sekarang semuanya akan hancur. Dosa dilakukan karena nafsu, kemarahan, keterikatan, keserakahan, dan keegoisan ketika bumi ini menjadi neraka setelah ribuan tahun. Alasannya adalah kita menganggap diri kita sebagai tubuh. Di surga, Anda akan berada dalam kesadaran bahawa Anda adalah jiwa yang mengoperasikan tubuh ini. Anda akan melihat satu sama lain sebagai jiwa, yaitu kehidupan. Karena ia bersinar seperti bintang di antara alis, Ski mengapa ada kebiasaan menaruh asterisk putu asterisk, titik, di sini. Jiwa, asterisk atma asterisk, disebut asterisk w asterisk, kehidupan, dalam bahasa Tamil. Jadi, melupakan bahawa Anda adalah jiwa dan berfikir bahawa Anda adalah tubuh, skim yang Anda lakukan, itu adalah dosa pertama yang Anda lakukan. Setelah itu, Anda jatuh ke dalam nafsu, kemarahan, keterikatan, keserakahan, dan keegoisan. Di surga, pria dan wanita akan sangat cantik, pikiran bahkan tidak akan sedikit pun terganggu. Mereka bahkan tidak akan tahu apa itu nafsu. Suami dan isteri akan mengandung ketika mereka ingin memiliki ahli waris, bukan karena nafsu. Ski mengapa kita, umat Hindu, menyembah mereka yang hidup di surga dengan membangun kuil. Tetapi kita lupa bahawa kitalah yang hidup seperti itu. Untuk mengingatkan hal ini, Dewa Siwa datang selama 100 tahun terakhir ke bumi ini dan memasuki tubuh seorang pria tua. Karena dia tidak lahir melalui rahim ibu seperti kita. Dewa Siwa inilah yang disebut Allah atau Bapa Surgawi, asterisk Paramapita asterisk, dalam agama lain. Tuhan itu tunggal. Dia adalah cahaya berwarna tembaga yang bersinar seperti bintang di dunia cahaya.
Dunia cahaya skim yang kita sebut paramdam atau paramlokam. Tidak hanya Tuhan, tetapi kita sebagai jiwa juga berada di sana sebelum datang ke bumi. Kita akan pergi ke sana dulu ketika dunia dihancurkan. Setelah pergi, jika anda mengisi kualifikasi untuk pergi ke surga sebelum meninggalkan tubuh ini, anda akan lahir di surga. Jika tidak, anda akan lahir hanya setelah surga berakhir dan menjadi neraka. Dunia ini benar-benar dunia yang penuh dengan kesedihan. Tetapi pada saat ini, Anda harus sangat bahagia tentang kematian. Karena kematian hanyalah mengganti tubuh, seperti mengganti pakaian dari satu tubuh ke tubuh lain. Jika Anda takut mati di kehidupan sebelumnya, itu masih wajar karena kita tahu bahwa kita akan lahir dalam kelahiran yang lebih rendah. Kita melihat betapa buruknya dunia berubah dalam 20 tahun. Tetapi sekarang dunia akan berubah menjadi sangat menakjubkan dalam beberapa tahun. Anda akan lahir di sana di kehidupan berikutnya. Betapa bahagianya kita seharusnya? Tidak hanya lahir di dunia yang bahagia, tetapi kita mengucapkan selamat tinggal total kepada dunia yang penuh kesedihan. Betapa bahagianya kita harus meninggalkan tubuh ini. Tetapi sebelum itu, kita harus mengisi kekuatan di dalam jiwa. Tuhan mengatakan, jangan melakukan apapun yang menyebabkan kehidupan meninggalkan tubuh ini karena alasan apapun. Tidak peduli seberapa banyak penyakit atau kesulitan yang datang, biarkan saja. Karena hanya dari tubuh ini Anda dapat mengumpulkan catatan perbuatan baik. Semakin banyak kesedihan yang datang, semakin baik, karena dosa Anda berkurang. Tetapi datangnya kesedihan itu disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Yang perlu Anda lakukan sekarang hanyalah terus memikirkan siwa Paramatma, menyadari bahwa Anda adalah jiwa. Dia bersinar seperti bintang di dunia cahaya berwarna tembaga. Jiwa bersinar seperti bintang di antara alis. Tuhan mengatakan, lupakan bahwa Anda memiliki tubuh. Rasakan diri Anda sebagai cahaya. Dalam cahaya itu, dalam jiwa, ada dosa. Teruslah berpikir bahwa saya membakar dosa itu dengan terus-menerus memikirkan siwa Paramatma. Tetap dalam kesadaran itu. Hanya itu yang disebut yoga. Saat Anda berpikir demikian, dan saat dosa terbakar, pikiran akan menjauh dari nafsu, kemarahan, keterikatan, keserakahan, dan keegoisan, dan jiwa akan mulai mendapatkan kekuatan. Lalu apa yang akan terjadi? Anda tidak akan mengkhawatirkan apapun. Pikiran sia-sia tidak akan datang. Hanya pikiran positif bahwa saya akan pergi ke surga yang akan tetap ada. Lalu apa yang terjadi ketika Anda bahagia? Anda tidak peduli bagaimana jalan yang Anda tempuh. Tujuannya lah yang menjadi fokus. Karena ini adalah neraka, banyak kesedihan akan datang di jalan itu, tetapi Anda tidak akan memedulikannya. Karena Anda tidak memiliki tubuh. Anda telah melepaskan tubuh, seperti ular melepaskan kulitnya. Ketika tidak ada tubuh, tidak ada hubungan antara saya dan hubungan yang terkait dengan tubuh itu. Tetapi saya akan menjaga orang-orang di keluarga itu saja, selama saya ada. Setelah itu adalah catatan perbuatan baik mereka. Saat ini pun, saya menjaga mereka karena catatan perbuatan baik mereka. Jadi, kita akan melakukan tugas tanpa mengharapkan hasil. Inilah arti sebenarnya dari pepatah dalam Gita, lakukan tugas, jangan mengharapkan hasilnya. Kami akan membuat video terpisah tentang ini nanti. Lihatlah hari ini, di Kali Yuga ini, kita takut pada anjing yang kita pelihara dengan penuh kasih sayang. Kita takut pada sapi. Begitu buruknya dunia berubah. Tetapi di surga tempat kita akan pergi, bahkan singa akan sangat mencintai kita.
Itulah mengapa bahkan dalam Alkitab dan Quran dikatakan bahwa singa dan sapi akan minum air bersama di surga. Keajaiban ini akan terjadi di bumi barat yang sama ini. Bumi barat akan menjadi surga. Tahukah Anda mengapa Tuhan datang? Untuk membawa Anda ke surga tanpa rasa takut akan kehancuran dunia ini. Dia mengajarkan Anda bagaimana meninggalkan tubuh dengan bahagia. Karena hanya jika Anda meninggalkan tubuh dengan bahagia, Anda dapat pergi ke dunia yang bahagia. Jika Anda meninggalkan tubuh dengan sedih, Anda akan terjebak di dunia yang sama yang penuh kesedihan. Oleh karena itu, yang terpenting, tidak ada yang menjadi milik saya. Saya sudah mati, saya hanyalah titik cahaya. Hanya ada satu milik saya, Siwa Paramapita Paramatma, Bapa Siwa. Anda harus terus memikirkan ini berulang kali di benak Anda sehingga itu secara alami datang kepada Anda. Kesadaran itu harus ada 24 jam sehari. Saya akan pergi ke surga. Saya akan mencapai posisi tertinggi di surga, Sri Narayan. Anda harus menumbuhkan kesadaran itu. Untuk itu, Tuhan berbicara setiap hari tentang seperti apa surga itu, seperti apa karakter setiap orang di surga. Mereka yang mendengarkan pengetahuan ini melalui mulut seorang pria tua, yang dia namai Brahma, menjadi Brahma Kumar dan Kumaris. Pengetahuan ini, yang disebut murli, tersedia secara gratis di semua pusat meditasi Raja Yoga Brahma Kumaris. Jadi, jangan khawatir tentang kematian Anda, dan jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi jika orang yang Anda andalkan meninggal. Anda mungkin memiliki pikiran bahwa mereka akan menjaga Anda. Beri mereka rasa hormat, tetapi jangan memiliki kesadaran mental bahwa Anda bergantung pada mereka. Saya mengatakan ini agar Anda tidak takut. 1. Karena catatan perbuatan baik Anda lah yang akan melindungi Anda. Jika Anda memiliki banyak catatan dosa, dengan terus memikirkan Tuhan, dosa itu akan dihancurkan. Selain itu, Tuhan bersama saya, tidak ada yang akan terjadi pada saya. Sesungguhnya, tidak ada yang akan terjadi jika Anda mendengarkan dan mengikuti pengetahuan ini. Tetapi Anda harus mengingatnya agar ketakutan itu tidak datang. Ketika ketakutan itu tidak ada, mengapa manusia di seluruh dunia percaya kepada Tuhan? Tuhan memberikan jaminan. Saya memberikan kepastian bahawa kematian yang tidak wajar tidak akan pernah terjadi pada anak-anak saya yang mendengarkan pengetahuan ini secara langsung dari saya dan mengikutinya, meskipun karena kelaparan. Jadi, tidak masalah jika Anda telah menjadi seorang ateis sampai sekarang, tetapi jika Anda tetap menjadi ateis sekarang, tidak ada orang yang lebih bodoh dari Anda. Hari ini orang yang berbicara ateisme berbicara sambil memegang uang di tangan mereka. Kita akan melihat bagaimana mereka berbicara setelah semuanya hilang.